Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas virtual dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pagi hari ini kita bertemu kembali di kelas virtual dan akan belajar bersama-sama tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat ada sekilas info untuk kalian. Siapkan alat tulismu dan bersiaplah untuk memulai belajar online. Jangan lupa untuk mencatat semua informasi yang ada di video pembelajaran ini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melihat materi pembelajaran hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang pengolahan susu sapi. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang volume benda. Yang ketiga kita akan belajar tentang cara membuat tempe. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang toleransi. Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe pada video pembelajaran ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang pengolahan susu sapi. Apa itu? Susu sapi diolah menjadi apa? Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Oke, selanjutnya jika kalian menemukan informasi dari bacaan pengolahan susu sapi, silakan tulis jawabanmu di kolom komentar. Selain itu, kalian harus menulisnya di buku tulis kalian. Jadi, ketika ada pemeriksaan buku catatan, itu akan menjadi poin plus untuk kalian. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang volume benda. Apa itu volume benda? Baiklah, selanjutnya yaitu volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada yang kemasan tinggi seperti pada gambar A, kemasan sedang seperti gambar B, dan kemasan yang cukup ekonomis ada di gambar C. Kemudian selanjutnya kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Diulangi lagi, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Jadi, isi yang ada di kemasan A itu sama dengan 2 isi yang ada di kemasan B. Oke. Selanjutnya, kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku.
tadi setelah kemasan A diisi dengan yang ada di isian kemasan B, itu membutuhkan 2 kotak kemasan B. Kemudian yang selanjutnya, kemasan C itu ternyata membutuhkan 4 kotak agar kemasan A ini penuh. Jadi dapat disimpulkan volume kemasan A, B, dan C itu berbeda. Nah, kemasan susu seperti yang telah dicontohkan tadi itu adalah bentuk satuan volume yang tidak tetap. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat tempe. Oke, cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi, tempe, serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Oke, jadi zat gizi yang ada pada tempe itu mampu memperbaiki sel tubuh yang telah rusak. Selanjutnya yaitu kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel tubuh yang telah rusak. Baiklah, selanjutnya, jika kalian menemukan informasi dari bacaan cara membuat tempe, silakan tulis jawabanmu di kolom komentar. Selain itu, jawabanmu juga ditulis di buku catatan kalian. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar tentang toleransi. Apa itu toleransi? Oke, kita akan belajar bersama-sama. Kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Ada teman-teman seperti Dani, Layu, dan Edo. Mereka ada yang bertugas sebagai memotong tempe, mengaduk adonan, dan bermacam-macam. Masing-masing anak memiliki tugas yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya, setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo, tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas.
Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Jadi, pesan dari bacaan tersebut adalah Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Jadi, Siti itu lebih senang jika berdiskusi dengan temannya. Dalam artian dia tidak akan memaksakan untuk memasak tempe balado. Dan pada akhirnya setelah mereka diskusi, ketemulah jawabannya. Tempe tersebut diolah menjadi tempe mendoan. Oke, selanjutnya, perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah. Jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain, tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Jadi, tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Oke, selanjutnya, sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Oke. Baiklah, kita telah sampai di penghujung video. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.